Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Dzabihain qabla ma yazidu an arba'ata asyara qarnan minaz zaman, sekitar 14 abad yang lalu, kanal alamu kulluhu yartaqibu hadatsan aziman. Alam ini atau semesta semuanya menanti peristiwa besar, ausyaka alal wuku', yang akan segera hadir sebuah peristiwa tersebut. Wa yantaziru mauludan kariman, menanti seorang yang akan terlahir dan itu adalah orang yang mulia. Ausyaka alal kudumi ilad dunya, yang hampir sudah mendekati hadir ke dunia. Wal wufudi ilal hayah, dan hadir dalam kehidupan. Laqad ta'akkadal jami'u min anna hadzal mauluda lam ya'ud bainahu wa bainal hayati ghairu ayyamin qalailah. Jadi semua itu ta'akkada, meyakini bahwa yang akan dilahirkan ini tidak kembali dalam kehidupan kecuali hari-hari yang sedikit. Maksudnya akan hadir sebentar lagi. Wa ba'daha saufa yashuqqu sautuhul wujud. Nah, wa yuniru wajhuhu dzulumati allati mala'atil alam. Wajahnya ini menyinari az-zulumat, kegelapan, allati mala'atil alam, yang memenuhi semesta. Laqad dhaharatil alamatu, telah nampak tanda-tandanya itu. Wa mala'atil basyairu al-wujuda kullahu. Jadi berita gembira itu telah memenuhi akan adanya hal itu. Wa humur ruhban fi kulli lailatin yantaziruna quduma hadzal maulud. Demikian ruhban itu jamak dari rohib, yakni pendeta, ya. Di setiap malam itu menantikan kehadiran siapa yang akan dilahirkan ini. Innahum yanduruna ila nujumis samai kulla lailatin. Sesungguhnya mereka melihat atau menengok kepada bintang-bintang di langit di setiap malam. Wa yas'alunal qadimina ila biladis syami min biladil arabi an kulli mauludin jadidin fi ardihim. Dan mereka ini menanyakan kepada orang-orang yang datang dari Syam, yang datang ke negeri Syam dari negara Arab, mengenai siapa orang yang akan dilahirkan, orang baru yang akan dilahirkan ini di bumi mereka. Walam yaturil intidharu. Nah, penantian itu tidak lama. Faqad hanatil lahzatul fasilatu fi tarihil basyariyatil fi tarikhil basyariyati jam'a'a. Nah, kemudian telah datang masanya, ya, fi tarikhil basyariyah, dalam sejarah manusia, jam'a'a semuanya. Waja'a hadzal mauludul murtaqab. Kemudian datanglah orang yang akan dilahirkan ini, yang dinantikan ini. Walakin man huwa, namun siapa dia, wa aina wulida, dan di mana dia dilahirkan. Fi ardil jaziratil arabiyati, di jazirah Arab, di bumi jazirah Arab. Kanat Makkatu ummul qura, ya, jadi Makkah ummul qura, hiyal makan, dia adalah suatu tempat alladzi yaqsuduhul arabu jami'an, yang orang-orang Arab itu menuju padanya, li ziyarati baitillahil haram, untuk ziarah Baitullah al-Haram. Wahyal Ka'batul Musyarrafah, dan itu adalah Ka'bah yang dimuliakan, allati banaha Ibrahimu wa Ismailu, yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail.
Wali anna Quraisyan kanat taskunu Makkata, karena orang-orang Quraisy ini menetap di Mekah. Faqad kanat al-qabilatal uzma bainal Arab, dan suku Quraisy ini adalah kabilah atau suku agung di kalangan Arab. Fahadhil qabilatu Quraisyun kanat ra'iyatal Ka'bah. Nah, kabilah Quraisy ini menjaga Ka'bah. Tasqil hujjaja wa takhdumuhum. Tasqi itu sih arti aslinya memberi minum ya. Maksudnya ya memberi akomodasi dan melayani para jamaah haji. Fastahaqqat ta'zimal arabi jami'an. Nah, jadi keagungan Arab itu, orang-orang Quraisy ini punya hak atas hal itu. Wa haulal Ka'bati iltafat asnamul arabi wa awsanuhum. Di sekitar Ka'bah itu iltafa, berjejer ya, asnamul Arab, berhala-berhala Arab, wa awsanuhum, dan juga patung-patung mereka. Wahiyatil katamathil, dan itu adalah berhala-berhala allati nahatuha, yang mereka pahat minal hijarah, dari pohon, wal khosyab, dan kayu, wa abaduha min dunillahi ta'ala, dan mereka menyembahnya selain Allah Ta'ala. Fakanatil latu wal uzza wa manatu wa hubalu wa isafu wa nailah. Nah, ini nama-nama berhala mereka yang mereka pahat ya, dari batu maupun dari kayu tadi, bernama Lata, Uzza, Manat, Hubal, Isaf, dan Nailah. Wa asnamun ukhra haulal Ka'bati, dan juga ada berhala-berhala lain di sekitar Ka'bah. Yasjuduna laha, mereka menyembah atau bersujud pada berhala-berhala itu. Wa yaltafuna haulaha, dan berjejer, berkeliling di sekitar Ka'bah itu atau sekitar di sekeliling berhala-berhala itu. Fakafaru billahi ta'ala wa asyraku bihi, dan mereka itu kafir pada Allah dan juga syirik padanya. Wa fi anha'il jaziratil arabiyati, dan di tengah jazirah Arab itu, kanatil hurubu tajri bainal qabailil arabiyati li asbabin tafihah, yang mana peperangan itu sering terjadi di kalangan kabilah atau suku Arab, li asbabin tafihah, disebabkan hal-hal yang remeh itu. Farubbama kanatil harbu bisa babi hisanin sabaqal akhar, bisa jadi karena al-harbu, peperangan itu, bisa babin, disebabkan, bisa babi hiswanin, disebabkan kuda, sabaqal akhar, yang mendahului yang lain. Jadi misalnya kayak pacu kuda atau kudanya mendahului yang lain gitu ya. Au tama'a min ahadihim fi ardil akhari wa ma'ihi, atau misalnya tama' rakus gitu ya, atau orang yang jadi mengeruk keuntungan atau begitu ya dari bumi atau dari airnya. Walam takunil harbu tantahi sari'an. Nah, jika terjadi demikian, maka peperangan ini berlaku tidaklah sebentar, tidak habis sebentar, tidak selesai cepat itu. Nanti lama sekali peperangannya. Balkanat tamtaddu sinina tawilatan, tapi itu akan berlangsung sinina tawilah, pada tahun-tahun yang panjang. Mitlah harbil basus, seperti ada nama peperangan Basus. Peperangan Basus ini kalau kita baca sejarahnya itu terjadi sampai 40 tahun. Ini terjadi antara dua kabilah, yaitu kabilah Bakar dan kabilah Taghlib. Itu juga awalnya karena permasalahan-permasalahan yang mungkin remeh itu. Nah, nanti bisa dibaca di sejarah tentang peperangan Basus ini. Konon ini adalah peperangan awal yang terjadi di kalangan Arab jahiliyah ya, karena ada perseteruan di antara satu suku dengan suku yang lain. Wadahis, begitu juga dengan peperangan Dahis.
Wa qad yastami'ul qadimuna ila Makkah li aswatis sighar minal banat. Nah, terkadang orang-orang yang datang ke Mekah itu juga akan mendengarkan suara anak kecil perempuan. Wa aba'uhum ya'idunahunna ahya'an fit turab. Karena bapak-bapak mereka, ya'idu itu dari wa'ada, artinya dafana, mengubur mereka, mengubur anak-anak perempuan mereka itu ahya'an, hidup-hidup fit turab, dalam tanah. Khaufan min an yalhaqahumul ar. Jadi takut menemui arun itu aibun. Jadi takut karena ada celaan dari kaumnya, mendapatkan aib. Karena anak perempuan pada zaman itu dianggap aib bagi keluarga. Wa fi dhulumatil laili kanal arabiyyu, dan dalam kegelapan malam orang-orang Arab itu juga yalja'u ilal khomri yashrabuha, jadi bergantung pada khomer dan meminumnya. Wahya adatun sayyi'atun ukhra, ini adalah adat atau kebiasaan buruk yang lain, min adatihim, dari adat-adat mereka. Wa raghma hadhihi sifatis sayyi'ah, meskipun ada sifat-sifat yang buruk ini, kanal arabu yattasifuna bisifatin thayyibah, namun orang Arab itu juga memiliki sifat atau memiliki kepribadian karakter yang baik, kaljudi wal karom, jadi mereka ini pemurah gitu ya, mulia, dermawan, kira-kira begitu. Falaqad arafu kaifa yu'adduna lidhaifi haqqahu, mereka ini mengetahui bagaimana memperlakukan hak tamu gitu, jadi menjamu tamu, kira-kira begitu, menghormati tamu. Itu di antara sifat thayyibah yang dimiliki orang-orang Arab. Wa kanu idza wa'adu wafau, mereka itu jika berjanji pasti ditepati. Walau kallafahum dzalika hayatahum, walau terkadang janji itu ya membebani mereka dalam kehidupan mereka. Wa kana rizqul Quraisy ma bainat tijarati war ra'i. Nah, rizkinya orang-orang Quraisy itu, ya, salah satu suku di Arab itu adalah berdagang dan menggembala. Fakana ba'duhum yar'al ghanama fi jibali Makkah. Sebagian dari mereka menggembala kambing di gunung di Makkah. Yashrabu labanaha, minum susunya. Wa yasna'u min sufiha ma yanamu alaihi. Kemudian membuat dari kambing tadi, ya, sufiha atau wol, ya, kain wol atau bulu domba itu, mayanamu alaihi, dijadikan tidur di atasnya, ya, mungkin semacam bed cover gitu ya kalau bahasa sekarang. Wa ma yasturuhu fi naumihi, dan juga untuk menutup ketika tidur, jadi selimut, kira-kira begitu ya. Jadi kambing itu digembala, lalu bulunya atau wolnya itu digunakan untuk alas tidur atau selimut. Wa kanal aghniya'u minhum yakhrujuna fi tijarah. Adapun orang-orang kaya dari mereka itu, mereka keluar fi tijarah, dalam berdagang, keluar untuk berdagang, imma ila syami fis shaif. Jadi baik pergi ke negeri Syam di musim panas, au ilal yamani fis syita, atau ke Yaman di musim dingin. Wa hadza ma dzakarahullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, sebagaimana ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, li ila fi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim rihlatas syita'i was shaif, ya, mereka bepergian di musim dingin dan musim panas. Nah, ini disebutkan di surat Quraisy. Nah, wa fi Bani Hashim, adapun Bani Hashim, ya, salah satu keluarga dari suku Quraisy itu, ihda butuni Quraisyin, salah satu dari keluarga besar Quraisy itu, kana Abdul Muttalib, ada seorang bernama Abdul Muttalib, sayyidu Quraisyin, yaitu penguasa Quraisy, ya'ishu baina auladihil asyarah, hidup bersama 10 anak-anaknya. Wa tadzakkara Abdul Muttalib, nah Abdul Muttalib ini
ingat yauma an ro'a, pada suatu hari, an ro'a fi naumihi, di mana ketika dia bermimpi, man ya'muruhu, ada seseorang yang memerintahkannya bihafri bi'ri Zamzam, untuk menggali sumur Zamzam, ba'da an rujimat biturab. Rujimat itu kalau bahasa Jawanya nguruk gitu ya, jadi ditimbun, menimbun dengan dengan tanah gitu. Jadi karena keluarga Bani Hashim ini, yang salah satunya adalah Abdul Muthalib, penguasa Quraisy ya. Nah, ini mempunyai wewenang gitu ya untuk memberikan atau melayani dan memberikan akomodasi pada jamaah haji. Nah, Abdul Muthalib ini salah seorang penguasa Quraisy. Beliau bermimpi, dalam tidurnya itu diperintahkan seseorang untuk menggali sumur Zamzam setelah tertimbun tanah itu, jadi ditimbun tanah. Falamma hafaroha waqafat Quraisyun lahu li'annahu kana wahidan. Ketika Abdul Muthalib ini menggali, waqafat Quraisy, lalu orang Quraisy itu berhenti, kira-kira menghentikan gitu ya, li'annahu kana wahidan, karena dia sendiri, jadi mungkin butuh tenaga lain, kira-kira begitu ya. Fanadhara lillahi, lalu kemudian Abdul Muthalib ini bernadar pada Allah, in razaqahu asyarata auladin, jika Allah menganugerahi 10 anak, an yadhbaha ahadahum inda babil Ka'bah, jadi akan dibunuh Masya Allah, disembelih ya, akan disembelih salah satu dari mereka inda babil Ka'bah, di samping Ka'bah. Wahahum auladuhul asyarah. Nah, adapun anak-anak Abdul Muthalib yang 10 itu adalah Al-Harith wa Zubair wa Hajal wa Dirar wal Muqawwim wa Abu Lahab wal Abbas wa Hamzah wa Abu Talib wa Abdullah. Jadi ada Harith, Zubair, Hajal, Dirar, Muqawwim, Abu Lahab, Abbas, Hamzah, Abu Talib, dan Abdullah. Sebagian mungkin kita sudah pernah mendengar ya nama-nama ini. Jadi Harith, kemudian Abu Lahab, Abbas, Hamzah, Abu Talib, Abdullah, ini kan paman-paman Rasulullah ya. Nah, ini 10 putra Abdul Muthalib. Innahul ana la budda an yufiya binadrihi. Nah, ketika sudah mempunyai 10 anak ini, sekarang saatnya untuk memenuhi nazarnya. Wa yadhbaha ahadahum, dan menyembelih salah satu dari mereka. Wa azza alaihi firaqu waladin min auladihi. Nah, ini harus bersiap untuk berpisah dengan salah satu anaknya dari anak-anaknya itu. Walakin la budda lil ahdi min wafain. Harus siap berpisah, namun terasa berat berpisah dengan anaknya ini, dengan salah satu anaknya ini, namun janjinya harus ditepati. Walil wa'di min tahqiq, janjinya harus diwujudkan, direalisasikan. Walam yatul tafkiru Abdul Muthalib. Nah, akhirnya tidak berpikir panjang lagi Abdul Muthalib. Faqad ja'ala kullu waladin min auladihi yaktubu ismahu ala qadahin minal aqdahi liyaqtari'u fima bainahum. Kemudian setiap dari anak itu diperintahkan untuk menulis namanya di atas gelas atau cangkir itu ya, liyaqtari'u, untuk diundi di antara mereka. Tsumma akhadhahum wa dhahaba bihim ila Hubal. Lalu setelah itu Abdul Muthalib akan membawa mereka ke Hubal. Wa kana huwa as-sanama alladhi yahtakimuna ilaihi. Nah, ini adalah Hubal itu adalah as-sanam atau berhala yang yahtakimuna ilaihi, di mana Abdul Muthalib dan anak-anaknya ini meminta pertimbangan atau meminta keputusan, yahtakimuna. Wa kharajatil qur'atu ala waladihil asghari Abdullah. Nah, ternyata yang keluar dalam undian itu adalah
putranya yang paling kecil, yang bontot, yang ragil. Siapa itu? Abdullah. Wa kana Abdullahi ahabba auladihi ilaih. Padahal Abdullah ini anak yang paling dicintai. Famadza yaf'alu? Lalu apa yang akan dilakukan oleh Abdul Muthalib? Hal yuti'u amral alihah? Apakah dia akan mentaati perintah Tuhan-Tuhannya? Au yukhlifu ahdahu? Atau dia akan mengkhianati janjinya? Wahtaro Abdul Muthalib. Nah, ihtaro itu berbeda dengan ikhtaro ya. Kalau pakai kho itu artinya memilih, kalau ihtaro itu bingung. Jadi Abdul Muthalib ini bingung. Walakinnahu sari'an ma qarrara dzabha waladihi. Tapi kemudian dengan segera dia memutuskan untuk menyembelih anaknya. Wa qurrati ainihi. Dan penyejuk mata ya. Wa habibi qalbihi. Dan kecintaan hatinya. Wa syahadza Abdul Muthalib sikinahu. Nah, Abdul Muthalib lalu menajamkan pisaunya. Wa ausyaka an yadhbaha waladahu. Dan hampir menyembelih anaknya. Lakinna Quraisyan kullaha kharajat ilaihi tamna'uhu min dzabhi saghiri Abdillah. Namun Quraisy ini semuanya keluar kepada menemui Abdul Muthalib ini, tamna'uhu. Jadi orang-orang Quraisy ini melarangnya min dzabhi saghiri Abdillah, melarang menyembelih Abdullah yang masih kecil itu. Hatta la tasira hadhihi 'adatan lil Arab. Sehingga tidak jadilah adah lil Arab ini. Ba'da dzalika falyadhbahu auladahum. Wa asyaru ala Abdul Muthalib bidhahabi ila Arrafah. Nah, jadi wa asyaru, mereka menyarankan itu ala Abdul Muthalib, pada Abdul Muthalib bidhahabi ila Arrafah. Diperintahkan untuk pergi menemui Arrafah. Arrafah itu semacam paranormal gitu ya. Kan di sini artinya man tadda'i ma'rifatal ghaib. Jadi pergi kepada paranormal gitu ya, kira-kira di zaman itu ya. Fi ardil Hijaz, di negeri Hijaz. Liyastashiroha fi hadzal amri, agar memberi arahan dalam perkara ini. Falamma wasala ilaiha, ketika Abdul Muthalib ini sampai padanya, amarathu an yu'idal qur'ata marratan ukhra. Nasi Arrafah ini tadi, atau paranormalnya ini tadi, memerintahkan amarathu an yu'idal qur'ah, untuk mengulangi undiannya kedua kali. Walakin hadhil marrata yad'u asyaratan minal ibili fi sahmin. Nah, kemudian ini yang diundi ini 10 unta. Bukan lagi anak-anaknya, tapi 10 unta. Wa fi sahmil akhar, dan di undian yang lain isma waladihi Abdillah, nama anaknya yang Abdullah tadi. Wa yastamirru hatta takhrujal qur'atu 'alal ibil. Dan dilangsungkan ya, dilanjutkan hatta takhrujal qur'ah, sehingga keluarlah undian itu pada unta. Jadi kalau baca di beberapa riwayat ini dimulai dari 10 unta gitu ya, diundi. Nah, nanti kalau masih keluar terus nama Abdullah, maka akan ditambah lagi 10 unta berikutnya, 10 unta berikutnya gitu, sampai berjumlah 100. Dan baru kemudian yang keluar dalam undian itu adalah unta tersebut. Maka dari itu 10 kali 10 100. Nah, 100 itu kemudian disembelihlah untuk menunaikan nazar Abdul Muthalib ini tadi. Wa ada Abdul Muthalib wa waladuhu sa'idaini bihadhil hailah az-zakiyah. Jadi Abdul Muthalib kembali ya, wa waladuhu sa'idain. Nah, jadi Abdul Muthalib dan anaknya tadi menjadi bergembira bihadhil hailah, dari tipu daya ya, dari tipu daya yang cerdik ini, atau dari ya
Az-zakiyah itu kan artinya cerdas ya, maksudnya dari keputusan yang cerdik ini. Wala zala Abdul Muttalib yaqtari'u bainal ibli wa bain Abdillahi hatta intahal amru akhiran bidzabahi mi'atin minal ibil. Nah, jadi Abdul Muttalib ini masih mengundi antara unta dan Abdullah hatta intahal amru, sampai perkaranya selesai, akhiran yang di akhir bidzabahi mi'atin minal ibili, dan di akhirnya menyembelih 100 unta. Wa najati Abdillahi minadzabahi, lalu najah itu apa, berhasil ya, lolos itu Abdillah dari zabah, dari apa, sembelihan. Litungkidzal inayatul ilahiyatu, karena inayah ketuhanan ya, pertolongan Tuhan menyelamatkan Abdullah dari zabah, dari sembelihan. Wa tadakhirahu limuhimmatin ukhra as'aba wa asyaqqa, dan disediakan sesuatu yang lain yang penting, kepentingan yang lain gitu, as'aba wa asyaqqa, yang lebih sulit dan lebih berat. Maknanya adalah Abdullah ini lolos dari sembelihan ya, lolos dari nazar ayahnya tadi, namun di akhir nanti akan disiapkan sesuatu yang penting, suatu lain yang penting, as'aba wa asyaqqa, yang lebih sulit, as'ab ya dari kata su'bun, wa asyaqqa, dan juga yang berat. Sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.